Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruby Melinia Hutami. Saya akan mempresentasikan proyek saya pada materi Introduction to Probability, yaitu tentang bias rule atau teori bias. Pemaparan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pengertian bias rule, contoh kasus, dan pembahasan. Nah, bias rule atau teori bias sebenarnya adalah cara yang sangat menarik nih untuk memperbarui keyakinan kita berdasarkan data baru yang kita dapatkan. Jadi, ketika ada bukti atau informasi baru, kita bisa menghitung probabilitas yang lebih baru yang lebih akurat. Bias rule ini ternyata sangat berguna loh dalam berbagai hal, mulai dari analisis statistik, prediksi, dan bahkan dalam pengambilan keputusan saat kita berhadapan dengan situasi yang belum pasti. Adapun contoh sederhananya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bayangkan kita ingin tahu bagaimana cuaca hari ini. Nah, pada awalnya mungkin kita berpikir cuacanya bakal cerah karena musim panas kan? Tapi tiba-tiba kita cek perkiraan cuaca di aplikasi atau berita. Ada kabar nih bahwa ada kemungkinan hujan. Nah, nggak masalah, kita bisa gunakan teori bias untuk update perkiraan kita. Jadi kemungkinan hujan jadi lebih tinggi dan kita jadi agak meragukan cuaca cerahnya. Berikut merupakan rumus bias rule. Rumus ini digunakan untuk mencari peluang terjadinya kejadian A jika kejadian B telah terjadi. Caranya adalah dengan mengalihkan peluang terjadinya kejadian A dengan peluang terjadinya kejadian B jika kejadian A telah terjadi, lalu hasilnya dibagi dengan peluang terjadinya kejadian B. Dengan cara ini, kita dapat menghitung peluang terjadinya kejadian A setelah mempertimbangkan kejadian B yang telah terjadi. Nah, berikut merupakan contoh kasus dengan menggunakan teori bias. Jadi, di sebuah desa ada pusat kesehatan yang melakukan tes COVID-19 massal kepada 100 orang warga untuk menguji efektivitas tes dalam mendeteksi orang yang terinfeksi. Nah, berdasarkan hasil tes, 65 orang dinyatakan positif. Dan dari populasi diketahui bahwa 60% dari orang terinfeksi COVID-19. Kemudian, tes memiliki tingkat sensitivitas 70%, artinya 7 dari 10 orang yang terinfeksi dinyatakan positif melalui tes. Pertanyaannya, berapa probabilitas seseorang benar-benar terinfeksi COVID-19 jika hasil tesnya positif? Nah, berikut ilustrasi dari kasus sebelumnya. Jadi, dari seluruh populasi, 60% dari orang benar-benar terinfeksi dengan virus. Sehingga nilai ini disebut dengan probabilitas prior atau probabilitas awalnya, yaitu sebesar 0,60. Ini adalah keyakinan awal kita bahwa seseorang mungkin terinfeksi. Selanjutnya, dari populasi yang diuji, 65% dari orang dinyatakan positif melalui tes. Nah, nilai ini disebut sebagai evidence atau bukti dalam teori bias, yang merupakan probabilitas kejadian yang berkaitan dengan hasil tes tersebut. Selain itu, tes ini memiliki tingkat sensitivitas sebesar 70%, yang berarti ada 70% kemungkinan hasil tes positif jika seseorang benar-benar terinfeksi. Nilai ini disebut sebagai likelihood atau probabilitas kondisi dalam teori bias. Nah, berdasarkan data tersebut, kita ingin mengetahui nih, probabilitas seseorang benar-benar terinfeksi COVID-19 jika hasil tesnya positif dengan menggunakan rumus bias, di mana kita mengalihkan peluang orang yang terinfeksi dengan peluang orang yang dinyatakan positif jika orang tersebut benar-benar terinfeksi, dan hasilnya dibagi dengan peluang orang yang dinyatakan positif melalui tes, sehingga hasil akhirnya sebesar 0,64. Nah, jadi probabilitas seseorang benar-benar terinfeksi COVID-19 jika hasil tesnya positif adalah sekitar 64%. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.